Mungkin ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana seorang presiden terpilih itu membatalkan kebijakan menteri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, kebijakan ini baru diumumkan 3 hari. Diumumkan tanggal 1, kemudian berlaku tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kemudian ada instruksi dari Prabowo supaya pedagang eceran itu kembali berdagang. Langka sih enggak, tapi kalau mau beli satu rumah tangga, kalau mau beli mau borong 30, ya piye toh. Langka sih enggak, saya pastikan enggak ada. Heh, ucuk jamur enoki. Kalau ngomong kagak diayak. Bagaimana urusannya? Langka sih enggak. Lah kalau emang kagak langka, jangan lu kosongin itu yang buat dagang ngecer. Itu yang ada di pangkalan sono, pangkalan gas yang kata lu belinya di sono murah. Hah? Ntar namanya dikosongin. Kalau mau harganya sekian, nih ada nih cuma sekian, harganya sekian. Dari pusatnya kagak ada. Lah orang yang namanya orang dagang di mana-mana semuanya pada nyari duit. Lo mau kata begitu, yang ada kita makinan susah. Bukannya dimudahkan, malah disulitkan. Seperti itu, Bahlil. Ya Allah, Bahlul ente Bahlil. Heran gua, hah? Lu suruh kita nih emak-emak ya, lu suruh kita jalan ke sono, sampai sono balik lagi dapat nih kita gas nih ya. Ceritanya lu anggap aja angan-angan lu dapat gas 3 kilo, lu pulang sampai rumah, itu gas pasti pasang pakai selangnya. Apa yang terjadi? Mak-mak marah, hah? Bagus tuh tabung gas kagak ditelan sama kita, hah? Mau jalan lagi lu ke sono, hah? Naik ojek lagi, 40.000, hah? Beli gas doang, hah? Ditambah 16.000 harga di pangkalan, 16.000, hah? Sama 40.000 ongkosnya. Perkara itu gas ngempos, kudu dituker. Kalau kagak dituker, sampai Fir'aun nongol lagi tuh gas kagak bakal nyala kompornya. Ngempos, Lil. Bahlul ente Bahlil, ya Allah. Nyusahin banget lu, Lil. Ada lagi orang begitu, Lil. Coba itu, Lil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, polemik dan kontroversi terkait kebijakan yang kerasa gerusu yang dibuat oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sampai hari ini masih terus menjadi perbincangan hangat di publik tanah air. Dan kita lihat bagaimana gelombang protes dari mak-mak, dan seperti diindikasikan bahwa Bahlil ini memang sengaja untuk mengalihkan perhatian publik, pengalihan isu dari kasus pagar bambu di laut untuk melindungi junjungannya Mulyono. Lantas apa kata mak-mak? Kita saksikan berikut ini. Bukan lagi mahal, lah olok banget. Lu beli di warung tuh harga gas, harganya 22.000. Lu masih punya sisa duit berapa itu? Hah? 14.000. Dapat sayur asem, tempe, ikan asin, lu sedap banget dimakan tengah hari bentet. Lah kalau misalnya nih ya, kagak usah pakai ojek, sedekatnya itu pangkalan 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Nih gas berat banget nih. Lu panggul begini, hah? Lu panggul demi masak, hah? Mak-mak gimana nggak jadi ras terkuat di bumi? Makin kuat aja, lama-lama ini otot gua kayak Ultraman. Kenceng. Buseng deh, pemerintah ada aja lagi. Misal ini lagi gua taruh di pala, buseng deh. Mendem pala gua yang ada, gua begini aja nih ya. Lah pulang beli gas anak gua ngering lihat emaknya, mang apa palanya pendek banget. Abis manggul tabung gas, ada orang begitu, kecowe. Pemerintah mabok apa kali ya? Kagak hujan kagak angin, gas dikejar langka begini. Emang lu kagak kasihan no sama emak-emak yang mau masak kagak punya gas? Lah lu mah enak, duitnya banyak, lapar tinggal lari ke restoran. Lah giliran kita no rakyat biasa yang penghasilannya pas-pasan, boro-boro buat ke restoran, buat ngebeli beras juga morat-marit. Dah kagak gablek pikiran pisan. Kasihan ono emak-emak, aki-aki ngantri gas pada kejepit-jepit. Lah lu mah tenang-tenang bae pada.
Lagi kata gue ya, emak-emak tuh kagak ada yang demo tentang harganya gas LPG. Emak-emak, ibu-ibu, emak-emak itu ya gak ada yang ributin tentang harga LPG itu, gak ada. Tapi kenapa tiba-tiba nih punya ide aja tuh dia, ya kan? Siapa sih? Bapak siapa sih itu? Pak Bahlul itu, ya kan? Yang nyuruh pengedar itu jangan menjual gas LPG 3 kilo. Jadi kalau mau beli itu mesti dari agen resminya gitu loh. Yang dimana agen resminya itu gak semua tempat itu deket, ya. Ada yang jauh, Bapak. Sebenarnya gue tahu ini tujuan Pak Bahlul ini ya kan, untuk supaya harga sampai ke rakyat itu tidak terlalu tinggi gitu, karena banyaknya oknum yang menaikkan harga gitu. Tapi permasalahannya, Pak, gas itu kan pokok utama di dapur ya, Pak ya. Kita punya minyak, punya lauk, punya segala macam, punya sayur, kalau nggak ada gasnya juga kagak berguna itu lauk pauk sayur mayur, Bapak. Bravo Bapak Presidenku, Bapak Prabowo Subianto. Berarti Bapak Prabowo ini mendengar keluhan-keluhan masyarakat ya yang huru-hara tentang galon LPG melon 3 kilo ini. Cuma kata gue gini, itu si Pak Bahlul itu membuat kebijakan menarik peredaran gas LPG dari warung-warung itu butuh persetujuan Bapak Presiden Prabowo apa diem-diem apa bagaimana dah, kata gue mah. Orang ternyata penarikan peredaran gas LPG itu bukan kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Nah berarti si Pak Bahlul itu tuh yang ngambil kebijakan tersendiri ya kan, sampai masuk ke rapatnya DPR. Bahkan ya di rapat DPR itu ya, beliau bilang kalau dia itu cuma mau penataan aja, tapi kalau nggak mau ada penataan ulang, ya ayo silakan disepakati dan segala macamnya. Pak, maksud saya gini, kalau Bapak mau penataan, silakan bebenah. Tapi ya persetujuan Bapak Presiden itu loh ya, itu penting ya. Kedua, dipikirkan masyarakatnya, Pak. Itu kebijakan Bapak kemarin sudah menelan korban jiwa loh, Bapak. Itu beritanya udah banyak beredar, Pak. Ibu-ibu meninggoy karena kelelahan ngantri gas, cari gas ke sana sini, kewalahan, kelelahan. Itu udah banyak, Pak, korbannya, Pak. Tolonglah, Pak. Jangan risau, jangan gelisah, jangan gundah gulana ya. Sekarang Bapak Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk warung-warung boleh lagi jual gas LPG, mulai diedarkan lagi. Itu Bapak Prabowo Subianto ya, menginstruksikan. Susah banget sih ngomong instruksi doang aja. Kalau bisa ya, itu semua menteri-menteri yang duduk di sana, yang duduk di kedudukan tahta kerajaan itu ya, turun dulu ke lapangan, dilihat dulu di lapangan seperti apa. Jangan asal buat penarikan peredaran apa segala macam, ujung-ujungnya pada ngantri malah menelan korban jiwa. Solusinya belum dapat ya kan. Enak ngomong tinggal cari agen resmi. Lah Pak, makanya Bapak turun ke lapangan ya. Agen resmi itu tidak semuanya deket, Bapak, enggak semuanya deket, Pak. Mungkin Bapak punya pesuruh ya, punya ART, punya pembantu yang disuruh beli gas jalan jauh-jauh, bukan Bapak yang beli ya. Tapi kalau buat orang-orang di pedalaman, Pak, mereka jalan kaki, Pak. Iya bagus kalau mereka punya motor, kalau punya uang bensin. Kalau lagi nggak ada uang bensin juga, Pak, mau kayak mana, Pak? Melata kita beli gasnya. Udahlah ya guys ya, yang penting ini bukan kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Makanya guys, kalau ada berita itu jangan langsung menghina Bapak Presidennya, dicari tahu dulu beritanya, ditunggu dulu kelanjutannya bagaimana gitu ya. Jangan langsung apa-apa Bapak Presiden, apa-apa Bapak Presiden. Kok menurut kau itu Bapak Presiden cuma ngurusin gas LPG aja? Enggak sayang, enggak. Mantep banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlul. Maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Tadinya kan Pak Bahlil ini mengeluarkan aturan gitu, nggak boleh lagi dijual di pengecer karena ada permainan di situ gitu. Tapi sekarang kata Pak Prabowo jual lagi, dibolehin lagi. Tapi pesan Pak Prabowo kepada Menteri SDM kita agar subsidinya ini tuh tepat sasaran gitu loh. Nggak usah larang jual-jual di pengecer. Tapi sebenarnya baik sih, niatnya baik ini Pak Bahlil ya. Baik banget dan masuk akal juga buat masyarakat, demi masyarakat juga. Cuman, Pak, kalau ngeluarin aturan, coba koordinasi dulu sama atasannya. Jadi kan masyarakatnya ngelihat kayak lawak banget ini. Menterinya ngomong apa, presidennya ngomong apa. Ini jangan-jangan menteri yang lain juga kayak gini, asal-asal bikin aturan tanpa koordinasi sama presiden. Konohaku. Adanya kekisruhan dan banyaknya protes dari masyarakat terkait gas LPG 3 kilo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana merubah aturannya. Telat lu Bahlul mau merubah aturan. Setelah lu nyusahin rakyat, bahkan sampai ada korban jiwa, lu baru berencana merubah aturannya. Otak lu di mana Bahlul? Otak lu ketinggalan di gorong-gorong, Ya, tapi gue sih maklum aja. Kan si Bahlul ini gelar doktornya juga nggak jelas. Terus bagian dari Ternak Mulyono. Ya balik lagi, otaknya mungkin ketinggalan juga di gorong-gorong. Alhasil ya seperti ini. Lalu pertanyaan gua, apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah, khususnya lu Bahlul sebagai Menteri ESDM, ketika adanya korban jiwa hanya gara-gara mengantri berjam-jam untuk mendapatkan gas LPG? Apa bentuk pertanggungjawabannya? Miris ya, gue bener-bener miris ya. Kenapa setiap pemerintah membuat kebijakan-kebijakan, justru kebijakan-kebijakan tersebut kebanyakan dominos efeknya malah menyengsarakan, membebani rakyat. Gue bener-bener gak habis pikir ya. Bagaimana sistem kerja para menterinya di pemerintahan ini?
Ya, gue nggak tahu. Tapi terus terang ya, gue mengamati gas LPG ini kok sebagai bentuk pengalihan isu ya masalah pagar laut di Tangerang, masalah OCCRP gitu. Gue sih melihat ini adalah pengalihan isu karena biasanya tuh kalau pemerintah ada rencana mau merubah sesuatu, jauh-jauh hari pasti sudah diinfokan kepada masyarakat. Ini tiba-tiba aja bikin aturan jeder 1 Februari ya. Masalah gas LPG, masyarakat harus beli langsung di pangkalan. Sementara sebelumnya belum ada tuh pembahasan. Wajar dong kalau akhirnya gue menganggap hal ini adalah pengalihan isu terkait pagar laut yang lagi ramai dibicarakan dan juga terkait tuntutan rakyat mengenai Jokowi masuk ke dalam toko kejahatan terorganisir dan korupsi versi OCCRP. Ya gue sih menganggap ini adalah pengalihan isu. Dan buat rakyat Indonesia, jangan hanya gara-gara gas LPG, masalah OCCRP pagar laut dilupakan gitu aja. Kita tetap menuntut pemerintah untuk bersikap tegas mengenai pagar laut dan OCCRP. Dan untuk lu Bahlul, gua sekali lagi meminta pertanggungjawaban terhadap korban jiwa di Pamulang yang hanya gara-gara mengantri gas LPG berjam-jam. Dan satu lagi Bahlul, jangan lupa cari ya otak lu digorong-gorong juga seperti Edi Simbolon dan yang lain-lain bagian dari Ternak Mulyono. Mungkin ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana seorang presiden terpilih itu membatalkan kebijakan menteri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bayangkan, kebijakan ini baru diumumkan 3 hari. Diumumkan tanggal 1, kemudian berlaku tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kemudian ada instruksi dari Prabowo supaya pedagang eceran itu kembali berdagang, kembali memperjualbelikan tabung gas 3 kg yang selama ini memang menjadi kebutuhan yang cukup dekat dengan rakyat. Jadi 4 diskursus politik ini yang sampai hari ini sepertinya terus menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Tapi ala kulli hal, apakah persoalan instruksi presiden ini misalnya adalah motifnya untuk mencari siapa yang salah secara politik untuk kembali normal bagaimana roda perekonomian kita. Tapi yang paling penting adalah per hari ini seluruh rakyat Indonesia bisa bernafas lega karena mereka itu sudah kembali bisa mendapatkan tabung gas 3 kg dengan mudah. Mereka tak lagi antri, mereka tak lagi harus mencari pangkalan yang jaraknya cukup jauh. Mereka tidak perlu lagi misalnya kesulitan untuk mencari di mana pangkalan-pangkalan gas yang itu dalam sehari 2-3 hari ini cukup membuat mereka ikut kesulitan. Gelombang protes terus berdatangan di seluruh penjuru tanah air, antrian yang mengular, mengekor panjang juga di berbagai wilayah terkait kebijakan yang begitu tergesa-gesa dari Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Celakanya, ternyata Bahlil menerapkan kebijakan ini tanpa berkomunikasi, tanpa berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto, dan itu dikonfirmasi oleh Dasko bahwa ini tidak sampai ke Presiden Prabowo, dan untuk itulah Presiden dengan cepat dan tegas membatalkan dan juga membolehkan kembali para pengecer untuk menjual tabung gas jenis 3 kg ini. Dan memang sangat disayangkan ya, seorang Bahlil sekelas menteri begitu yang kesayangan Mulyono bisa membuat kebijakan dengan terburu-buru. Niatnya sangat bagus ya, tujuannya baik sekali. Yang mungkin di sini adalah ketergesa-gesaan itu untuk langsung menerapkan kebijakan itu tanpa ada koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak lain, bagaimana teknisnya di lapangan, dan terbukti hanya berselang sebentar saja langsung antrian terjadi di seluruh pelosok tanah air. Dan dari mak-mak kita sudah dengarkan tadi, gelombang protes itu mereka melakukan demonstrasi melalui media-media sosial, dan tuntutannya sebenarnya tidak berhenti bahwa Presiden tidak cukup, ya kesannya seperti itu, Presiden tidak cukup hanya membatalkan kebijakan apa yang telah dibuat oleh Bahlil itu, tapi lebih dari itu, ya netizen juga meminta agar Bahlil ini di reshuffle, digantikan saja karena dipandang memang sangat merugikan rakyat. Ya, apalagi juga tercium
bahwa lebih loyal, lebih setia kepada Mulyono, kepada Pak Jokowi ketimbang presiden saat ini. Tapi entahlah itu salah satu analisa yang tidak terpisahkan mengiringi kasus LPG 3 kg ini. Misalnya kasus-kasus lain, apa yang terjadi di Tangerang sebagai pagar bambu sepanjang 30 km lebih, dan juga proyek strategis nasional yang ada di PIK 2 yang menyeret nama Aguan dan juga Pak Jokowi. Dan untuk itulah analisa-analisa publik liar muncul dan mengaitkan dengan LPG ini, agar pemberitaan media-media publik tidak lagi berfokus dan memberitakan secara ramai terkait dengan pagar bambu ini, sehingga sebuah settingan dimunculkan melalui gas LPG 3 gram ini agar publik tersorot dan fokus di kasus ini dan melupakan kasus yang menyeret nama Mulyono itu. Dan sahabat pena sekalian, ini adalah sebuah analisa dari para netizen. Kita menyaksikan selanjutnya bagaimana keputusan Presiden Prabowo Subianto. Sekian, terima kasih.